Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rohman dari Prodi Kesejahteraan Sosial dengan nomor pokok mahasiswa 2021 01 10 1037 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerukunan antarsara dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pengertian kerukunan antar umat beragama, yakni yang pertama, pengertian kerukunan. Kerukunan berasal dari kata rukun dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, yang artinya rukun adalah perihal tentang keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong-menolong dan persahabatan. Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun yang berarti dalam bahasa Arab ruknun atau rukun, jamaknya arkan berarti asas atau dasar. Rukun yang berarti baik dan damai, tidak bertentangan. Kita hendaknya hidup rukun dengan tetangga, bersatu hati, bersepakat bahwa penduduk kampung itu rukun sekali. Merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati. Kerukunan adalah perihal hidup rukun, rasa rukun, kesepakatan, kerukunan hidup bersama. Secara etimologi, kata kerukunan pada mulanya adalah dari bahasa Arab atau awalnya dari bahasa Arab, yakni ruknun yang berarti tiang, dasar atau sila. Jamak rukun adalah arkan. Dari kata arkan diperolehlah pengertian bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan. Dari setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada di antara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Sedangkan yang dimaksud kehidupan beragama ialah terjadi hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama dengan cara saling memelihara, saling menjaga, serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung perasaan dari orang lain atau agama lain. Dalam bahasa Inggris disepadankan dengan harmonious atau concord, berarti dengan demikian kerukunan berarti kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak adanya berselisihan. Dalam literatur ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah integrasi atau lawan integrasi. Kerukunan merupakan kondisi dalam proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit atau unsur atau subsistem yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap memaknai kebersamaan antar satu dengan yang lainnya. Secara terminologi, banyak batasan yang diberikan oleh para ahli. Yang pertama ada 3 ya. Yang pertama, WJS Purwadar Minata menyatakan bahwa kerukunan adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendiriannya ataupun berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua, Dewan Ensiklopedia Indonesia yang menyatakan bahwa kerukunan dalam aspek sosial politik merupakan suatu sikap membiarkan orang untuk mempunyai suatu keyakinan yang berbeda. Selain itu,
menerima pernyataan ini karena sebagai pengakuan dan menghormati hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, Ensiklopedia Amerika. Dari Ensiklopedia Amerika menyatakan bahwa kerukunan memiliki makna yang sangat terbatas. Kerukunan berkonotasi dengan menahan diri dari pelanggaran ataupun penganiayaan. Meskipun demikian, kerukunan memperlihatkan sikap tidak setuju yang tersembunyi dan dan biasanya merujuk kepada suatu atau sebuah kondisi di mana kebebasan yang diperbolehkannya bersifat terbatas dan bersyarat. Dari beberapa definisi yang di atas, yang 3 yang barusan, penulis menyimpulkan bahwa kerukunan adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut. Sebagai pengakuan hak asasi manusia, kerukunan diartikan adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang meskipun mereka berbeda secara suku, ras, budaya, dan agama ataupun golongan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan serta kemampuan ataupun kemauan untuk hidup bersama dengan damai dan tentram serta aman. Kerukunan juga diartikan sebagai kehidupan bersama yang diwarnai oleh suasana harmonis dan damai. Hidup rukun berarti mempunyai konflik, berarti tidak mempunyai konflik, melainkan bersatu hati dan sepakat dalam berpikir dan bertindak demi mewujudkan kesejahteraannya bersama. Di dalam kerukunan, semua orang bisa hidup bersama tanpa ada rasa kecurigaan dimanapun tumbuh dan dimana ada tumbuh sikap saling menghormati dan kesediaan bekerja sama ataupun gotong royong demi kepentingan bersama. Kerukunan atau hidup rukun adalah suatu sikap yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam, terpancar dari kemauan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak manapun. Dalam pengertian sehari-hari, kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini dijelaskan bahwa kerukunan dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Pengertian rukun atau damai ditafsirkan menurut tujuan, kepentingan, kebutuhan masing-masing, sehingga disebut dengan kerukunan sementara ataupun dalam bahasa lain yakni tidak permanen. Kerukunan sementara adalah kerukunan yang dituntut oleh situasi seperti menghadapi musuh bersama. Bila musuh telah selesai dihadapi, maka keadaan akan kembali sebagaimana sebelumnya ataupun sebagaimana mestinya. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa kata kerukunan yang digunakan untuk atau berlaku hanya dalam kehidupan pergaulan. Kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada melebur pada suatu totalitas dengan menjadikan agama-agama yang ada itu menjadi madhab dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mengatur hubungan antara orang yang tidak seagama ataupun seimam atau orang golongan umat beragama dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Berdasarkan beberapa pengertian di atas,
Maka dapat disimpulkan bahwa kerukunan hidup beragama mengandung 3 unsur penting. Yang pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang lain ataupun kelompok lain. Yang kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajarannya yang sesuai dengan diyakininya. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan, merasakan keindahnya sebuah perbedaan, dan mengamalkan ajarannya. Dalam terminologi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup antar umat beragama ada 3 kerukunan yang disebut dengan trilogi kerukunan. Yang pertama, kerukunan internal masing-masing umat dalam satu agama, yaitu kerukunan yang dimana di antara aliran-aliran atau paham mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama. Yang kedua, kerukunan di antara umat atau komunitas agama berbeda-beda, yaitu kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda, yaitu di antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Kristen, Protestan, Hindu, ataupun Buddha, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, kerukunan antar umat ataupun komunitas agama dengan pemerintah, yaitu yang dimana supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah yang saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa yang beragama. Dengan demikian, kerukunan merupakan jalan hidup manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, setelah adanya rasa saling menolong, toleransi, dan tidak bermusuhan, dan saling menjaga satu sama lain. Kerukunan antar umat beragama. Pengertian kerukunan antar umat beragama yakni kerukunan antara umat beragama adalah suatu hubungan yang harmonis dalam dinamika pergaulan hidup bermasyarakat dan yang saling menguatkan, yang diikat oleh sikap pengendalian hidup dalam wujud. Yang pertama, adanya sikap hormat, menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Yang kedua, saling menghormati, adanya rasa saling menghormati dan bekerja sama internal pemeluk agama antar berbagai golongan agama dan umat-umat beragama lainnya dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan negara. Yang ketiga, saling tenggang rasa dan toleransi dan tidak memaksa agama lain kepada orang lain. Dengan demikian, kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu tongkat utama dalam memelihara hubungan suasana yang baik, damai, tidak bertengkar, dan tidak gerak bersatu hati dan sepakat antar umat beragama yang berbeda-beda agama untuk hidup rukun. Ada 5 kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yakni nilai religiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas, dan produktivitas. Yang pertama, kualitas kerukunan hidup antar umat beragama harus merepresentasikan sikap religius umatnya. Yang kedua, kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mencerminkan pola interaksi antar sesama umat beragama yang harmonis, yakni hubungan yang serasi, senada, ataupun seirama. Yang ketiga, kualitas kerukunan hidup beragama harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamika
yang dipresentasikan dengan sesuai dengan suasana yang interaktif, bergerak, bersemangat, dan gairah dalam mengembalikan nilai kepedulian, kearifan, dan kebajikan bersama. Yang keempat, kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diorientasikan pada pengembangan suasana kreatif. Yang kelima, kualitas kerukunan hidup beragama harus diarahkan pula pada pengembangan nilai produktivitas umat. Untuk itu, kerukunan ditekankan pada pembentukan suasana hubungan yang mengembangkan nilai-nilai sosial praktis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. Jadi, kesimpulannya pada materi kali ini adalah kerukunan adalah suatu sikap atau sifat yang timbul dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut. Sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia, kerukunan diartikan adanya suasana persaudaraan dan keagamaan antara semua orang meskipun berbeda secara suku, ras, budaya, dan agama ataupun golongan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai dan tentram. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak-hak dasarnya masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing. Pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Kerukunan antar umat beragama itu juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Sekian dari saya tentang kerukunan antar sara. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.